Senin 21 April, Paus Fransiskus akhirnya meninggal dunia. Pimpinan Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan ini tutup usia di umurnya yang ke-88 tahun. Beliau meninggal tepat sehari setelah kemunculannya di lapangan Santo Petrus Vatikan pada hari Paskah 20 April lalu. Sejalan dengan itu, para umat Katolik pun mengungkapkan rasa duka yang mendalam dalam sejumlah bentuk. Selain turut mendoakan Paus Fransiskus, ada juga yang mengunggah potret Paus serta ucapan duka citanya di sosial media. Termasuk para publik figur tanah air, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga mereka yang pernah bertemu langsung dengannya. Berikut akan kita rangkum ucapan belasungkawa para publik figur tanah air dengan berpulangnya Bapak Fransiskus. Pertama ada Prabowo Subianto. Lewat akun Instagramnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rasa belasungkawanya atas meninggalnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini. Ia juga memperlihatkan potretnya kala bertemu dengan Bapak Paus, tepat di kedatangannya ke Indonesia pada 2024 lalu. Kedua ada Anggun Cipta. Penyanyi tanah air ini juga ternyata pernah bertemu langsung dengan Bapak Paus Fransiskus. Menjadi momen penting juga dalam hidupnya dan ia juga turut merasa kehilangan. Anggun lewat Instagram mengunggah potret pertemuan keduanya dan juga ungkapan rasa belasungkawanya. Ia mengakui jika sosok Paus Fransiskus adalah sosok yang rendah hati, progresif hingga salah satu penyuara kedamaian untuk tingkat internasional. Dan ya, itu terbukti dengan beliau yang bersuara untuk menghentikan gencatan senjata di Gaza. Ketiga ada Puan Maharani. Cucu Presiden pertama Puan Maharani pun pernah bertemu langsung, bahkan ngobrol dengan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini. Senada dengan Anggun, ia pun mengaku jika sosok Paus Fransiskus tak pandang perbedaan agama maupun ras. Di masa kepemimpinannya, ia ingin hidup toleransi dan saling menolong, termasuk juga berhenti menindas kaum yang lemah. Keempat ada Sri Mulyani. Menteri Keuangan RI yakni Sri Mulyani juga pernah bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus. Mengakui jika Paus Fransiskus tak hanya sebagai pemimpin negara dan agama, namun lebih dari itu, Sri Mulyani pun mendoakan agar beliau beristirahat dengan damai di sisi Tuhan Yesus. Kelima ada Lyodra Ginting.
Pernah bertemu langsung bahkan berjabat tangan dengan Paus Fransiskus menjadi suatu keberuntungan, terutama bagi umat Katolik. Dan ya, Lyodra Ginting yang pada perayaan Misa Akbar 2024 lalu bertemu dengan beliau juga turut merasa kehilangan. Dan lewat unggahan di Instastory, Lyodra mengunggah kembali potretnya dengan Bapak Paus dan menuliskan caption "Rest in Love, Pope". Ke Namada Franca Makarim. Istri Nadiem Makarim ini juga pernah bertemu langsung dengan Bapak Paus Fransiskus semasa hidupnya. Suatu keberuntungan, tak hanya sendiri, ia dan suami pernah duduk dan ngobrol dengan Bapak Paus. Dan tentulah, kabar berpulangnya Paus Fransiskus diakuinya sebagai duka cita yang mendalam. Di mana sosok teladan yang tak henti menyuarakan perdamaian dunia di tengah perang yang tak henti antar negara-negara besar, akhirnya kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Ketujuh ada Mary Riana. Tepat kala kunjungannya ke Indonesia, Mary Riana berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Paus. Dan ya, sebagai seorang motivator dan inspirasi baginya atas kepedulian Paus Fransiskus terhadap dunia, terlebih Indonesia, Mary Riana pun merasakan kehilangan juga. Ia mendoakan agar beliau tak hanya diterima di sisi Tuhan, namun juga disambut dengan lagu-lagu surgawi oleh para malaikat di surga. Kedelapan ada Donna Agnesia. Meski tak pernah bertemu langsung, namun ia cukup bangga dengan potretnya dengan foto Paus Fransiskus. Ia pun mengungkapkan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya pemimpin tertinggi gereja Katolik ini. Kesembilan ada Manoj Punjabi. Pendiri sekaligus produser film di MD Pictures, Manoj Punjabi merupakan sosok beragama Hindu yang mengakui jika Paus Fransiskus adalah tokoh agama yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tak hanya memikirkan negara dan agamanya saja, namun ia peduli dengan orang-orang tertindas dan juga tertinggal. Semasa hidupnya ia tak henti menyuarakan agar segala kekacauan yang disebabkan oleh para negara-negara berkuasa dihentikan. Dari potret mereka tampak obrolan Pak Manoj dan Bapak Paus cukup hangat.